Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi selanjutnya ya, terkait dengan metode Lagrange dan metode Gregory. Jadi dua metode ini hari ini akan saya jelaskan dengan beberapa contoh dan bagaimana tahapan dalam cara perhitungannya itu seperti apa itu yang akan saya jelaskan hari ini ya. Jadi yang pertama yang terkait dengan metode Lagrange. Jadi definisi ini adalah definisi terkait dengan metode Lagrange. Jadi metode Lagrange ini bertujuan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, ya. Jadi tergantung dari sebuah nilai soalnya ya. Apakah yang akan dicari adalah nilai maksimumnya atau mencari sebuah nilai minimumnya dari sebuah fungsi yang sudah ditentukan. Namun di sini fungsi yang sudah ditentukan itu ada sebuah tambahan variabel yang mana di situ ada sebuah batasan ya. Nah, batasan ini ada sebuah yang namanya kondisi ya atau constraint kondisi. Jadi sebuah fungsi itu akan ditambahi sebuah variabel kondisi ya. Nah, variabel kondisi ini yang nanti juga terkait ya, bagaimana nanti kita bisa mencari sebuah nilai minimum maupun maksimumnya. Jadi misalkan di sini sebuah fungsi ya, anggap saja sebuah fungsi itu adalah disimbolkan dengan f besar ya, ini misal saja ya. Itu tujuan fungsi ini adalah untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya itu berapa. Ya. Nanti kita masukkan nilai X, Y, Z-nya kalau memang diketahui tiga variabel ini diketahui nilainya. X-nya berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa, dimasukkan ke dalam fungsi, baru kita tahu, oh kira-kira ini nilai yang paling minimum atau ini adalah nilai yang paling maksimum. Nah, seperti yang tadi saya singgung, bahwa di dalam sebuah metode Lagrange ini ada yang namanya fungsi kendala atau hambatan ya, atau fungsi constraint kondisi ya, kondisi hambatan. Yang mana disimbolkan seperti itu ya, X, Y, Z sama dengan 0. Nah, nanti tergantung soalnya bahwa fungsi kendala ini tidak saklek seperti yang ada yang saya tampilkan ini, bahwa itu nanti tergantung kondisinya yang ada di soal itu seperti apa, dan itu nanti penyelesaiannya akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya ya. Ini hanya permisalan saja, misalkan sama dengan 0 dengan fungsi utamanya adalah f x y z-nya tadi, dan fungsi kendalanya adalah theta x y z sama dengan 0. Misalkan seperti itu. Nah, metode Lagrange atau pengali Lagrange yang paling umum juga disebut ya, itu tujuannya untuk melakukan optimasi. Nah, optimasi ini kan tentu saja kalau saya bicara optimasi itu bisa mencari sebuah nilai minimumnya atau mencari sebuah nilai maksimumnya ya. Nah, di sini ada sebuah contoh bentuk persamaannya. Jadi misalkan di sini saya punya sebuah fungsi f ya. F ini adalah function, min ini adalah minimum, atau yang dicari adalah maksimum dari sebuah function ini. Apakah sebuah function yang di dalam fungsi Lagrange itu selalu x, y, z? Belum tentu ya. Bisa x, y saja ya, x, y tanpa z itu juga ada. Nanti tergantung bagaimana permasalahan itu ya. Kemudian di dalam metode Lagrange, setelah kita ketahui nilai fungsinya, itu ada sebuah fungsi kendala. Nah, itu biasanya disimbolkan dengan G. Nah, G ini bisa juga tidak X, Y, Z ya, variabel inputnya, tapi bisa saja X, Y saja. Ya, misalkan nggak pakai Z bisa. Sama dengan K. Nah, nilai K ini adalah nilai konstanta. Apa itu nilai konstanta? Nilai konstanta itu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Berikut diberikan langkah-langkah optimasi fungsi dengan metode Lagrange. Jadi ini adalah step by step cara perhitungan dari metode Lagrange. Yang pertama, ya, ini harus diperhatikan dengan baik karena ini seperti sebuah algoritma ya, cara berpikir untuk menyelesaikan
sebuah masalah, ini soalnya seperti ini misalkan. Nah, ini nanti penyelesaiannya adalah dengan step ini, ya. Jadi yang pertama, ya, ini ada delta terbalik. Nah, kalau apa namanya dia tidak terbalik itu, ya, itu seperti segitiga gini ya bentuknya. Nah, ini delta terbalik f, f ini fungsi x, y, z itu disamakan dengan, nah, disamakan dengan fungsi kendalanya ya, delta terbalik g, x, y, z kendalanya. Cuma di sini ada sebuah tambahan yaitu ada lambda. Ya, lambda dikalikan lambdanya g, x, y, z-nya. Jadi ingat ini harus disusun fungsi ini tadi, disusun dalam bentuk ini yang pertama. Yang kedua ini tetap sama ya, sama dengan k ya. Nah, lambda di sini itu disebut juga dengan pengali Lagrange ya, atau Lagrange multiplier. Makanya tadi saya katakan bahwa metode Lagrange ini ciri khasnya ya, atau sebutan lainnya adalah pengali Lagrange. Nah, pengali Lagrange ini biasanya disimbolkan dengan simbol lambda ya, yang itu menunjukkan bahwa ini ciri khas dari sebuah penyelesaian dari metode Lagrange itu sendiri. Nah, masukkan solusi yang diperoleh ya dari langkah 1 tadi ke fxz. Jadi nanti tujuan kita itu akan mencari nilai x, y, z-nya. Ya, tergantung nanti soalnya seperti apa, x-nya itu berapa, misalkan y-nya berapa, z-nya berapa, dimasukkan ke dalam sebuah fungsi, ya, kita identifikasi kira-kira nilainya ini paling minimum atau maksimum yang akan dicari, ya. Nah, seperti itu. Oke, yang pertama, nah ini contoh ya, contoh-contoh permasalahan diselesaikan metode Lagrange dalam sebuah bacaan soal, misalkan dipunyai suatu balok tegak tanpa tutup, misalkan volumenya 32 meter persegi, ya, tentukan dimensinya, sebagai bahan yang diperlukan, membuat spesifikasinya, dan seterusnya. Ini adalah soal-soal deskriptif yang mana itu diterjemahkan ke dalam sebuah simbol-simbol matematis. Nah, volumenya adalah 32 meter pangkat 3 ya, kubik ya. Maka kalau kita bicara volume itu misalkan ini menjadi sebuah fungsi ya. Fungsinya adalah V-nya misalkan 32 meter kubik, di mana volume dari balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi ya. Misalkan pakai variabel x, y, z misalkan seperti itu ya. Nah, ini ditentukan dimensi sehingga bahan yang diperlukan untuk membuatnya itu sekecil-kecilnya. Jadi yang dicari pada soal 1 itu adalah mencari nilai minimumnya. Ya, nah, itu nanti soal ini adalah dimodelkan ke dalam sebuah simbol matematis diselesaikan menggunakan Lagrange. Nah, ini adalah sebagai contoh permasalahan ya kalau dalam soal cerita, tapi saya akan menjelaskan lebih detail dalam sebuah contoh ini ya. Jadi misalkan ya volume yang ditanyakan adalah volume maksimum dari sebuah kotak. Kotak tanpa tutup yang memiliki luas permukaannya adalah 12 cm persegi. Ya. Nah, maka ini akan saya modelkan. Ini sebagai contoh, misalkan variabel x, y, z-nya ya. X itu merepresentasikan panjang, Y itu merepresentasikan lebar, Z ini merepresentasikan adalah tinggi. Nah, akan dicari sebuah volume maksimum. Nah, volume itu adalah rumusnya apa? Kalau kita bicara kotak, kotak itu misalkan kubus ya, maka volumenya adalah sisi kali sisi dikali sisi. Ya, atau kalau kotaknya itu bentuknya balok, maka panjang kali lebar kali tinggi. Kalau kita lihat di dalam deskripsi ini, karena X mewakili panjang, Y mewakili lebar, dan Z itu mewakili tinggi, maka ini adalah kotaknya berbentuk balok. Ya, maka volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi, maka bisa dikatakan dengan X dikali Y dikali Z. Nah, tapi di sini ada sebuah kendala. Nah, kendalanya apa? Bahwa kotak tersebut atau balok tersebut itu tanpa tutup, ya.
yang memiliki luas permukaannya 12 cm ya, tanpa tutup ya. Jadi kalau saya gambarkan dalam sebuah bentuk apa namanya? Balok misalkan, saya punya balok seperti ini. Maka yang di bagian yang dia hanya memiliki apa namanya? Sisi-sisinya kan hanya ini yang saya warna ini ya. Ini sama ini sama bagian sini ya. Sedangkan kan dia tidak ada tutupnya, ini terbuka jadi ya. Nah, kalau kita ingat bahwa luas permukaan sebuah balok itu kan 2 dikali panjang dikali lebar dikali tinggi. Ya. Nah, maka kalau kita lihat di sini ya, 2XY ditambah 2YZ ditambah XY. Nah, kenapa ini tidak ada duanya? Ya, tidak ada duanya karena dia tidak tertutup. Ya, jadi kalau ini saya buka ya, kalau ini saya buka baloknya, ya, ini bentuknya seperti ini. Ya, sisinya ini saya buka ke sini. Ini saya buka ke sini ya, sisinya ini. Ini juga saya buka ke sini sisinya. Ini saya buka, nah kan bentuknya adalah seperti ini. Sedangkan dia tidak ada tutupnya. Nah, saya belum masuk ke sini dulu ya. Saya hitung secara manual dulu saja untuk mencari nilai permukaan. Nah, luas permukaan ini kan mencari luas dari setiap sisi-sisi yang ada di balok ini. Ya. Nah, yang pertama adalah yang bagian sini. Kalau kita lihat kan ini panjang, ini lebar, ini kan tinggi. Nah, kalau sisi yang di sini, ya sisi yang pertama ini, saya simpulkan pertama, itu kan panjang sama tinggi. Ya. Ini panjangnya, tingginya mewakili ini. Maka yang pertama itu rumusnya adalah P dikali ya, T. Itu yang pertama. Terus yang kedua ini di sini misalkan, nah ini kan juga panjang dan ini tinggi. Nah yang kedua itu juga P dikali T. Ya. Terus kemudian berikutnya yang di sini, ini saya misalkan 3. Ya, 3 ini adalah tingginya, ini adalah lebarnya. Jadi tinggi lebar dikali tinggi. Yang keempat misalkan yang ini sama ya. Ini tingginya, ini lebarnya. Maka ini yang keempat juga lebar dikali tinggi. Nah, yang terakhir kan yang di tengah 5 ini. Ya. Nah, yang di tengah sedangkan yang di atas kan tidak ada tutupnya. Maka 5 ini kan panjang. Nah, ininya adalah lebarnya. Maka di sini adalah panjang dikali lebar. Nah, luas permukaan itu adalah 1 ditambah 2 ya, ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5. Ya, jadi kalau ini dirumuskan tadi bukan PLT ya, tapi luas permukaan itu 2 dikali PL ya, ditambah panjang kali lebar, panjang kali tinggi, tambah lebar kali tinggi. Ini dikalikan distributif. Ini yang umum ya. Yang umum, tapi dalam kasus ini karena dia tidak ada tutupnya, maka saya menghitung seperti ini. Nah, ini 1, ini kan sama. Karena sama kalau saya tambah kan menjadi 2 dikali P kali T. Ya, ini sama ini. 3 sama 4 ini kan juga sama, maka ditambah 2 lebar dikali T. Ya. Nah, 5 ini kan cuma 1 sendirian, maka ini 4 dikali L. Nah, tergantung. Sekarang kita kembali lagi ke
penamaan variabel tadi ya. Makanya di sini ya, di sini XZ ya, di sini YZ. Nah, ini XY-nya ini kan panjang sama lebarnya itu yang dia tidak ada pengali duanya karena dia tidak ada tuh tutupnya ya. Nah, karena di sini ada tanpa tutup yang memiliki luas kurang 12 cm, maka ini disimbolkan sebagai fungsi kendalanya. Ya, karena ada sebuah kendala bahwa kotak itu tidak ada tutup, tapi luas permukaannya 12 cm persegi. Seperti yang tadi dikatakan bahwa G-nya ini dia harus memiliki sebuah nilai K atau konstanta. Nah, dalam kasus ini luas permukaannya adalah 12 cm persegi, maka di sini adalah konstantanya K-nya itu adalah 12 ya. K-nya ini adalah 12. Oke. Setelah saya melakukan penyimbolan seperti ini ya, maka saya beranjak ke step berikutnya seperti yang tadi sudah dikatakan ya, dijelaskan bahwa ada delta terbalik F X Y Z-nya, karena dalam kasus ini X Y Z ya, karena kan volume ya yang ditanyakan. Maka di sini saya ubah ya. Nah, ini kan tadi saya tulis delta V ya, delta terbalik V ini adalah V ini di sini adalah sebuah fungsi volume sama dengan delta terbalik dari G. Tapi di sini dikali lambda. Nah, kalau kita lihat kan tadi kan ini dikali lambda ya. Nah, makanya di sini ya, ini nanti ditulis seperti ini. Nah, G-nya tetap ya, G-nya kan tetap saya tulis seperti ini. GXY sama dengan K. Makanya ini ditulis seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, saya tulis aja di sini biar mudah. Nah, di sini itu delta terbalik dari V-nya itu adalah X, Y, Z. Sedangkan delta G-nya atau fungsi kendalanya itu adalah 2 XZ ditambah 2 apa tadi XZ YZ XY ya. 2 YZ ditambah XY sama dengan 12. Nah, step yang pertama itu ya, saya delta V-nya itu sama dengankan dengan delta G ya, tapi dikalikan dengan lambda ya. Yang ini tetap saya tulis ya, delta terbalik G ya, ini saya tetap tulis 2XZ ditambah 2YZ XY sama dengan 12. Nah, sekarang saya amati satu persatu untuk yang ini. Ya, kalau kita lihat di sini, ya, saya ambil variabel X-nya terlebih dahulu. Kan tadi kan X, Y, Z. Nah, maka kalau saya berfokusnya pada X, Y, Z, kan kalau saya bicara delta terbalik V ini kan mengandung X, Y, Z. Begitupun juga delta terbalik G ini juga mengandung X, Y, Z. Nah, sekarang saya berfokus ke Vx, volume X-nya dulu. Ya. Kalau kita lihat di sini, ya, volume X-nya itu sama dengan lambda dari Gx-nya. Kan karena kenapa Pak kok sama dengan, kita mengacunya ke bagian sini. Ya, Vx maka ini adalah lambda Gx. Nah, Vx-nya apa? Ini saya kasih seperti ini. Jadi mau saya lanjutkan ke bawah, tapi saya lanjutkan di samping, maka pakai simbol seperti ini ya. Samaan, maka ini Vx ya. Maka Vx-nya ini yang diambil adalah hanya variabel X yang ada di sini. Ya. Nah, variabel X yang ada di situ ya, itu diturunkan. Ya.
Maksud di sini ini adalah diturunkan, turunan pertama. X di sini kalau saya turunkan, X kalau saya turunkan kan 1. Ya, kalau saya punya X, saya turunkan kan 1, sehingga kan sisanya hanya Y, Z. Maka ini saya tulis YZ. Oke, sama dengan lambda. Nah, sekarang fokus ke GX. Tadi yang saya turunkan adalah variabel X-nya. X ini kalau saya turunkan adalah 1, maka dikali ya 2Z ditambah, nah ini 2, karena ini tidak ada X-nya, maka dia tetap 2YZ ditambah, ini ada X-nya tidak? Ada. Ini kan kalau saya turunkan 1, maka ini adalah Y. Ya, nah ini kan sama seperti halnya ini. Ya. 2X, ini Y. Nah, karena ini tidak ada X-nya kan dianggap X pangkat 0 ya. Ya, ini jadi ini tadi harusnya ini 0 ya, tidak ditulis XY, tidak ditulis YZ. Ini tadi saya kurang teliti karena ini kan X ini kan 1. 1 ini kan X pangkat 0. X pangkat 0 kalau saya turunkan kan ya 0 toh. Nah, 0 kan kalau dikali dengan 2 dikali Y kali Z kan 0. Makanya di sini nggak ditulis. Jadi yang saya eksekusi yang ada variabel X-nya saja. Ini adalah Y. Oke, sekarang ini adalah volume Y, sama halnya tadi. Yang X, saya tulis di sini. Maka saya turunkan terhadap Y, maka ini sisanya adalah XZ. Lambda, ya, ini GY, G-nya saya turunkan terhadap Y, ini hilang. Ini menjadi ada ya 2Z. Ditambah ini adalah X. Oke. Selanjutnya adalah V apa? Z. Lambda dikali GZ. Nah, ini VZ-nya adalah XY. Ya, XY sama dengan lambda ya dikali apa GZ-nya ini adalah 2X ya. Ini kan kalau saya turunkan terhadap Z, ini menjadi 2X plus, ya ini saya turunkan terhadap Z, ini 2Y. Oke, selesai ya. Nah, tahap selanjutnya apa? Ya, setelah saya menulis seperti ini, selesai, ya, maka persamaan yang ini tadi itu saya kalikan agar dia bisa menjadi XYZ. Nah, maksudnya apa Pak? Biar dia menjadi XYZ. Ini misalkan persamaan pertama ya. Ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Ya. Nah, ini kan persamaan pertama ini kan tulisannya adalah YZ ya. Lambda dari 2Z plus Y. Nah, agar ini mengandung XYZ, ya karena yang saya tanya adalah volume, maka ini saya kalikan X. Kalau sisi kiri saya kalikan X, maka sisi kanannya juga harus dikalikan X. Nah, seperti itu. Ya, ya, makanya di sini dia ada X yang masuk ke sininya. Tapi itu nanti ya, saya kalau mau langsung nggak masalah. Ya, ini menjadi X, Y, Z, lambda 2XZ ditambah 2Y. XY ya. Dikalikan distributif ini. X-nya masuk ke sini, tapi lambdanya tetap di luar. Jadi persamaan yang pertama ini berubah seperti ini. Ya, persamaan yang pertama itu dia berubah seperti ini. Nah, persamaan kedua juga saya kalikan dengan apa? Biar dia mengandung X, Y, Z, dikalikan dengan Y. Nah, kan ini nggak ada Y-nya.
Kalau sisi kiri dikalikan dengan Y, maka sisi kanannya juga harus dikalikan dengan Y. Ini adalah 2Z plus X. Maka ini akan berubah menjadi XYZ lambda 2YZ ditambah XY. Ya. Nah, oke. Ini yang persamaan kedua. Sekarang persamaan yang ketiga, X, ya, karena tidak ada Z-nya, maka saya kalikan Z sisi kiri, yang kanan juga dikalikan dengan Z. Maka ini ada menjadi 2XZ, ya, X dulu ya, plus 2Y, saya kalikan distributif, Z-nya masuk ke dalam, maka ini menjadi 2XZ, ya, ditambah 2YZ. Oke, selesai. Ya, tapi belum stop di sini ya, karena tujuan kita kan untuk mencari nilai XYZ volume yang paling minimum itu berapa. Oke, setelah saya memperoleh itu di sini ya, nilai-nilai ini ya, ini akan saya lakukan eliminasi. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mencari sebuah nilai XYZ-nya itu berapa yang memenuhi. Ya. Nah, kalau yang pertama, ini kan sudah menjadi persamaan baru tadi ya. Yang saya kotak-kotak ini kan sudah menjadi persamaan baru. Ini persamaan keempat, kelima, keenam misalkan. Kalau dalam kasus ini, karena ini ada variabel persamaan baru ini adalah kondisi yang ini dimasukkan persamaan 4 ya. Maka ini menjadi 567 misalkan di sini ya. Maka ini saya eliminasi dengan ini. Kira-kira berapakah nilai XYZ-nya? Kira-kira ditemukan tidak? Ya. Setelah ini sama ini, maka berikutnya adalah misalkan ini sama ini. Setelah itu hasil keduanya dieliminasi lagi ya. Kalau saudara pernah mempelajari bagaimana mengeliminasi 3 persamaan, ya kan artinya ini dieliminasi ini dulu hasilnya apa, terus ini atau ini dieliminasi dengan yang ketiga itu hasilnya apa. Nah, hasil dari masing-masing eliminasi tadi kan ada 2, ini sama ini atau ya, sama ini sama ini. Nah, itu dieliminasi lagi ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini saya bandingkan dengan ini. Karena ini X, Y, Z itu kan sama dengan ini, maka disama dengan seperti ini. Ini lambda 2XZ yang ini plus XY sama dengan lambda dari 2YZ ini. Ya. Ini dipindahkan posisi ke kiri, yang tadinya positif menjadi negatif. Ya. Nah, kemudian lambdanya ini dikeluarkan sendiri. Ya. Dikeluarkan, maka ini min-nya ini saya kalikan distributif ini menjadi min 2xy min 2yz, ini saya kalikan ini menjadi min xy. Ya. Seperti itu. Nah, setelah itu ini kan barangkali ada yang bisa dikurangi, ini kan bisa dikurangi. Plus xy dikurangi min xy kan 0. Makanya di sini tidak ditulis. Ya. Nah, 2 ini dari mana? Nah, 2 ini dikeluarkan ke depan. Sehingga yang diambil adalah XZ-nya yang di sini. Yang ini diambil adalah YZ-nya. Ya, setelah selesai dari sini, kita bisa peroleh lambdanya adalah 0. Ya, kan lambda sama dengan 0 per 2 kan 0 ya, atau ini penyelesaiannya XZ min YZ itu sama dengan 0. Ya, XZ min YZ itu sama dengan 0. Nah, berikutnya ya, ini kan bisa dikeluarkan, Z-nya itu bisa dikeluarkan 0 ya, atau kalau ini disederhanakan itu bisa menjadi X sama dengan Y. Loh, bagaimana Pak maksudnya kok bisa dihilangkan
Jadi persamaan ini XZ min YZ, ya. XZ min YZ itu sama dengan 0. Z-nya itu saya keluarkan kan menjadi X min Y sama dengan 0. Nah, Z-nya kan kalau saya ini kan dikali ya. Kalau ini saya pindah ke bawah, kalau saya punya A dikali B sama dengan 0 kan sama dengan B, 0 sama dengan A. Seperti itu ya. Nah, ini kan sama halnya yang di samping itu, maka 0 per Z ya, X, Y-nya itu sama dengan 0. Nah, ini kan negatif kalau saya pindah ke sini, 0 dibagi Z ini kan tadi 0 ya. Ini belum saya sampaikan tadi, ya, minnya kalau saya pindah ke kanan adalah positif. Makanya di sini adalah X sama dengan Y di sini. Nah, kemudian berikutnya setelah saya selesai membandingkan ini sama ini, saya ingin membandingkan ini sama ini. Diperolehlah sama yang tadi stepnya, diperolehlah ini ya, XY min 2 XZ ya. XY min 2 XZ. Maka di sini adalah XY, saya tulis ya di sini ya. XY sama dengan 2 XZ. Nah, ini kan kalau saya mau mencari Y-nya saja kan sama juga dengan 2 XZ, X-nya kan ke bawah. Ini kan kecoret. Makanya di sini Y-nya itu sama dengan 2 Z. Kalau saudara lihat di sini, Y-nya itu sama dengan 2 Z. Nah, kalau sudah ini sama ini saya lakukan substitusi atau eliminasi ya. X sama dengan Y sama Y sama dengan Z ini ya. Ini hasilnya tadi yang eliminasi pertama, ini eliminasi kedua, baru ini kita substitusi atau eliminasi keduanya. Nah, X-nya itu kan sama dengan Y, ya. Maka bisa dikatakan juga X-nya itu kan sama dengan 2Z. Ya kan, nilai X itu kan sama dengan Y, sedangkan Y itu kan sama dengan 2Z. Jadi X-nya kan juga nilainya adalah sama dengan Z. Jadi artinya kesimpulannya X sama dengan Y itu sama juga dengan nilainya adalah 2Z. Nah, makanya di sini ditulis 2Z XY-nya. Nah, kalau selesai dari sini, apa yang harus kita lakukan? Mas, substitusikan nilai ini ke dalam sebuah fungsi kendalanya. Nah, kalau kita lihat tadi, ya, fungsi kendalanya apa tadi? Di fungsi kendalanya ini adalah ya 2XZ ditambah 2YZ ditambah XY sama dengan 12 ya. Nah, tadi kan ditemukan bahwa sudah X sama dengan Y itu sama dengan 2Z. Ya, saya masukkan saja nilai X-nya berapa di sini. Nilai X-nya adalah 2Z. Maka 2 dikali 2Z, Z. Ya. Y-nya berapa nilainya? Y-nya kan sama juga dengan X-nya nilainya. Ya. Maka ini adalah 2Z, ini Z. Plus X-nya berapa? 2Z. Y-nya berapa? 2Z. Sama dengan 12. Maka ini adalah 4 ya. 2 kali 2. Z ketemu Z maka Z kuadrat. 2 kali 2 adalah 4. Ini adalah Z kuadrat. Ini ketemu ini adalah 4. Ya, ini adalah Z kuadrat sama dengan 12. 4 tambah 4, 8 tambah 4, 12. 12 Z kuadrat sama dengan 12 ya. Maka kalau kita lihat di sini, Z-nya itu sama dengan 1. Z kuadrat sama dengan 12 per 12 itu sama dengan 1. Z-nya itu ya akar dari 1 ya, bisa plus minus 1. Tapi karena ini yang ditanyakan adalah yang
maksimum, maka yang diambil adalah nilainya adalah plus 1. Loh kok bisa plus 1, Pak? Akar itu kan prinsipnya itu kan bisa plus, bisa min, ya. Z-nya itu kan. Kalau min 1 saya kuadratkan kan nilainya juga 1, ya. Nah, nilai Z ini, ya, 1 ini, saya substitusikan ke dalam mana, Pak? Ke dalam volume. Volume tadi rumusnya adalah X, Y, Z. Nah, X-nya kan tadi sudah diketahui adalah 2Z. Y-nya 2Z. Ini Z. Ya kan? Ini 2 kali 2 kan 4. Z-nya ada 3. Maka Z pangkat 3. 4 dikali. Nah, Z-nya berapa? 1 pangkat 3. Maka nilainya adalah 4 cm kubik. Karena santiannya tadi adalah sentimeter. Makanya di sini nilainya adalah 4. Ya, jadi seperti itu step by step dari Lagrange ya. Nah, kelebihan Lagrange itu dapat digunakan untuk perusahaan interpolasi Akwismet ya dengan nilai konstan hanya itu konstan, juga bisa untuk kasus interpolasi dan interpolasi balik ya, mencari nilai fungsi antara di arah awal dan akhir maupun tengah. Nah, ini nanti saudara akan tahu perbedaannya dengan Newton Gregory secara umum itu seperti apa ya. Oke, berikutnya saya menjelaskan terkait dengan interpolasi. Sebenarnya Lagrange itu juga salah satu interpolasi ya. Jadi mencari sebuah nilai di persekitaran dari range sebuah variabel itu ya. Jadi mencari nilai suatu fungsi yang tidak diketahui di antara beberapa nilai fungsi yang diketahui pada tabel fungsi, tapi masih di dalam range tersebut ya. Itu disebut juga dengan interpolasi. Tapi kalau apa namanya? Jadi misalkan seperti ini. Ini disebut interpolasi ya. Jadi kalau misalkan saya punya range ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7. Misalkan 1 sampai 7. Saya ingin mencari sebuah nilai yang ada di sini ya. Itu misalkan nilai fungsinya ya, fungsi fx di sini itu nilainya berapa? Nah, itu interpolasi. Jadi masih di dalam in itu masih di dalam range itu ya. Di dalam range ya. Kalau saya berbicara ekstrapolasi, nah ini berbeda lagi. Kalau ekstrapolasi, ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ekstrapolasi itu tidak di dalam range ini. Saya mau mencari nilai yang ada di sini misalkan. Nah, itu berapa? Padahal dia tidak di dalam range ini. Itu ekstrapolasi kalau itu ya. Nah, tapi hari ini kita berfokus kepada interpolasi itu seperti apa. Gimana nanti penerapannya yang akan saya sampaikan itu yang Newton Gregory ya. Jadi Newton Gregory forward maupun backward. Jadi forward ini adalah Newton Gregory maju ya, ya. Atau biasa juga disebut juga dengan beda hingga maju ya. Ada juga interpolasi Newton Gregory backward. Itu adalah Newton Gregory mundur atau disebut juga dengan beda hingga mundur ya. Itu nanti saudara akan pelajari. Nah, karena tadi saya menyinggung beda hingga, jadi di dalam perhitungan Newton Gregory itu kita perlu menghitung atau membuat sebuah tabel beda hingga seperti ini ya. Jadi memuat sebuah nilai-nilai variabel dan fungsi, kemudian kita akan mencari sebuah nilai perbedaan. Yang disebut juga dengan apa namanya delta ya di sini ya perbedaannya itu. Nah di dalam apa namanya tabel beda hingga itu dibedakan derajat ya. Ini derajat yang pertama,
derajat yang kedua, ya, derajat yang ketiga, derajat yang keempat, dan seterusnya. Seperti itu, ya. K ini cuma penomoran saja ya, 0, 1, 2, 3, nilai dari ininya loh. Variabel X0 ini X1, X2, X3, X4, dan seterusnya. Nah, nilai dari ini itu adalah nilai perbedaan antara fungsi ini sama ini. Ini adalah fx. Fx itu kan sama dengan y kan kalau kita bicara fungsi dulu menjelaskan ya bahwa ini y1-nya dikurangi y0 itu menjadi ini nilainya. Terus yang y2 dikurangi y1 itu menjadi delta y1 ini. Ya, ditaruh di antara keduanya. Y3 kurangi ini itu nilainya ditaruh sini. Y4 dikurangi Y3 ditaruh sini. Seterusnya, nah ini diperoleh dari mana, Pak? Ini ya dikurangi ini itu sama dengan ini. Ini berbeda ya dengan delta yang ada di Lagrange tadi, yang di Lagrange tadi deltanya terbalik, yang ini tidak. Nah, ini maknanya di pengurangan ya, karena kita bicara beda hingga, ini dikurangi ini, hasilnya ini kurangi ini, hasilnya ini dikurangi ini, hasilnya ini. Terus yang berikutnya, ini dikurangi ini, hasilnya ini kurangi ini, hasilnya ini ya. Lagi ini kurangi ini, hasilnya ini, selesai. Nah, ini kan dikurangi hasil pengurangannya. Nah, di dalam interpolasi Newton-Gregory forward, ya, yang mana dirumuskan seperti itu ya. Jadi nanti kita akan mencari sebuah nilai ya di antara ini ya. Tadi ya kalau saya punya sebuah garis ya, misalkan ini apa namanya 1 2 3 4 5 6, saya ingin mencari nilai di sini fx 1,3 misalkan, itu nilainya berapa? Padahal fx-nya itu di soal itu tidak diketahui. Kalau kita bicara fungsi yang semester lalu kan biasanya diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3. Berapakah f1,3? Maka 1,3 pangkat 2 min 3 ketemulah hasilnya. Nah, tapi di dalam interpolasi ini bukan seperti ini. Fx-nya itu tidak diketahui di dalam soal. Tapi hanya data-data yang tadi ya dari tabel tadi yang diketahui, terus kita disuruh mencari nilai ini. Kira-kira berapa? Apakah nilai ini valid? Belum tentu. Belum tentu valid ya. Artinya kan kita menggunakan numerik ya. Pasti ada selisih dengan perhitungan eksaknya itu berapa kalau kita misalkan menemukan sebuah nilai fungsinya ya. Sebuah variabel fungsinya itu baru kita bisa katakan seperti itu ya. Oke, saya lanjut bahwa ini nanti adalah yang akan kita cari ya. Y0 plus delta Y0 kurung buka X kurangi X0 dibagi H. H ini adalah sisa baginya ya. Sisa bagi dari apa namanya? Di X-nya ini nanti ya. Ini berapa? Ini nanti digunakan ini dan seterusnya ini ya. X dikurangi X1 ya. Nah, X dikurangi X1 ya, itu berapa nilainya? Bagi H ya. H ini pembeda antara X ini sama ini, itu nilainya berapa nanti itu ya. Dan seterusnya ini. Nah, nanti saya tunjukkan cara perhitungannya adalah seperti apa. Nah, ini langkah-langkah interpolasi Gregory forward ya, mencari nilai beda hingga fungsi fx, membuat tabel hingga, mencari fungsi menggunakan persamaan satu ya. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ya. Saya punya x-nya 4, 6, 8, 10. Saya tulis saja di sini ya. 4, 6, 8, 10. Jadi apa namanya? X-nya ini adalah 4, 6, 8, 10. Oke.
Selesai, kemudian Y-nya atau fx-nya, ini Y, atau sama juga dengan disebut fx-nya, itu diketahui adalah 13820. Ya. 13820. Ingat di dalam interpolasi, range antara ini sama ini sama ini sama ini itu harus sama. Untuk X-nya ya, untuk X. Jadi ini loncat 2 loh, ini loncat 2, ini loncat 2. Nah, itu baru kita bisa menggunakan Newton-Gregory ya, algoritma Newton-Gregory. Karena kelipatannya sama, 2, 2, 2, 2. Plus 2, plus 2, plus 2, dan seterusnya. Ya. Nah, apa yang harus saya lakukan pertama? Ya, oke, saya membuat tabel beda hingganya. Ya, yang pertama adalah delta yang pertama. Nah, delta yang pertama saya hitungnya kan di antara ini. 3 kurangi 1 adalah 2. 8 kurangi 3 adalah 5. 20 kurangi 18 adalah 12. Saya letakkan di sini. Oke, ini yang derajat pertama. Derajat yang berikutnya, delta yang kedua, ini saya kurangi ini kan 3. 12 kurangi 5 adalah 7. Oke, selesai. Saya hitung yang derajat ketiga, 7 kurangi 3 adalah 4. Stop karena tidak ada lagi kan. Nah, selesai. Kita sudah membuat tabel beda hingganya. Oke. Berikutnya, nah, berikutnya saya ingin mencari nilai P-nya. Ya. Nah, P-nya ini tadi kan rumusannya apa? Ini loh. Nah, saya tulis di sini ya. P sama dengan Y0, ini PX ya. Sama dengan Y0 ditambah delta Y0, X min X0, X min X0 H, ya, plus delta 2Y0 2 faktorial, ya, kalau tidak salah tadi 2 faktorial. Ini adalah X min X0 per A dikali lagi X min X1 ya per H itu plus ya delta 3Y0 3 faktor real ya. Ini adalah X min X0 H X min X1 H ya dikali, ini saya panjangkan ke sini dulu. Maka ini berikutnya adalah X min X2H. Ya. Oke. Seperti itu. Ya, maka di sini dituliskan seperti itu, ya. Kenapa kok hanya sampai di sini? Karena stopnya kan hanya sampai derajat ketiga di sini ya. Deltanya ini yang diketahui adalah derajat ketiga. Nah, kemudian saya masukkan di sini nilainya Y0-nya itu berapa? Kan ini kan tadi 0, 1, 2, 3. Y0 kan ini 1. Maka ini 1. Plus ya. Nah, plus ini berapa? Yang pertama, delta Y0-nya 2 kan? 2 X X0-nya berapa? Nah, X0-nya kan ini kan 0 ya kan. Ini kan tadi variabel depannya itu kan tadi saya nggak tulis ya. Ini kan nilainya adalah ini kan X0-nya, ini X1-nya, X2-nya, X3-nya. Maka di sini X0-nya adalah 4. Nah, hanya berapa? Ya, pembeda di X-nya. H itu adalah pembeda di X-nya.
berapa pembedanya? Kan 6 kurangi 4 kan ya 2. Atau 8 kurangi 6 kan ya juga 2. Atau 10 kurangi 8 kan juga sama dengan 2. Maka hanya ya 2, karena kan harus sama. Plus, ini delta kuadratnya ini adalah, jadi ini 1 ini dari sini, 2 diambil di sini. Nah, ini berikutnya adalah 3, 2 faktorial, ya. X min X nolnya. X nolnya 4 dibagi 2. X satunya adalah 6 dibagi 2, ya. Plus delta 3-nya adalah ini, 4. 4, ya, dibagi 3 faktorial. Ini X min 4 per 2, ya, X min 6 per 2, ini X min 8 ya, per 2. Oke, nah nilai X-nya ini bagaimana Pak? Ya, nilai X ini ya diperoleh nanti ketika ditanyakan ya. Dalam soal ini nanti ditanyakan X-nya itu berapa misalkan. Ya. Nah, baru kita inputkan nilainya. Nah, nilai X ini bergantung kepada di posisi mana dia. Ya, di posisi mana. Kalau misalkan di apa namanya? Misalkan saudara disuruh disuruh mencari misalkan X-nya itu sama dengan 4,5. Misalkan ya, ini 4,5-nya itu berapa? Maka nanti ini yang diambil Y0-nya ini 4,5 kan di antara 4 sama 6. Ya enggak? 4,5 ini kan di antara sini, 4,5 itu. Di antara 4 sama 6 ini kan adalah 4,5. Maka nanti yang diambilnya itu adalah ini, sama ini saja. Yang ke bawahnya kan nggak ada. Jadi sampai dia derajat 2 saja. 3, 5, 7. Ya, ini dihapus ya. Nanti X-nya ini dirubah 4,5. 4,5 dikurangi 4, 4,5 kurangi 4 ya. 4,5 kurangi 4. Nah, ininya juga berubah. Ya. Delta yang pertama ini harusnya bukan 2, tapi dia yang diambil adalah 5. Terus delta yang pangkat 2-nya ini yang diambil adalah 7. Ya, bukan 3. Ya. Nah, ini untuk sebagai gambaran saja. Tapi karena soal yang pertama ini dia tidak disuruh untuk mencari nilai X-nya di posisi yang mana, nah itu saya memberikan sebuah pengenalan saja untuk saudara. Nah, contoh ya, di sini ya. Nah, ini contoh yang bagus sekali. Jadi, di sini itu disuruh mencari nilai X-nya itu di antara 0,3 ini. Jadi kalau saya bicara 0,3, 1,03 kan ini kan X-nya adalah 1,03 ini. Nah, 1,03 ini kan di antara ini. Ya, 1,03 itu kan di antara sini, bisa di sininya. Ya. Maka nanti yang diambil itu adalah ini. Kalau ini saudara mencari delta yang pertamanya, maka ini dikurangi ini berapa yang diambil di sini. Ya. Ini kurangi ini berapa, nanti kan ketemu yang di sebelah sininya. Jadi yang diambil itu ini ke bawahnya, nanti ke bawahnya lagi, ke bawahnya sampai dia berhenti yang di sebelah mana. Sampai dia tidak ada yang diambil lagi. Itu nanti dimasukkan ke dalam inputan yang itu tadi saya sampaikan. Ya. Oke, seperti itu. Itu untuk Gregory maju. Jadi kalau maju itu ciri khasnya dia itu maju ke sini dari atas ini maju 1, 2, 3, 4 maju gitu ya. Begitu juga ini 3, 5, 7. Tapi kalau mundur itu kebalikannya. Jadi dia bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Ya, jadi ini yang diambil nanti ini. Ya, nanti ke atas dari bawah ke atas.
Kalau maju dari atas ke bawah seperti itu. Ya, itu perbedaannya saja sih. Nah, apa yang bagaimana kita menghitung bisa apa namanya kasus yang seperti apa yang kita bisa menggunakan Gregory mundur, ya. Jadi misalkan kasusnya adalah tetap sama ini ya. Ini misalkan saya hapus dulu. Saya buat tabel yang sama seperti tadi. Ya. Ini 468. X-nya adalah 4, 6, 8, 10. Ya. Y-nya adalah berapa? Ini tadi 1, 3, 8, 20. Nah, misal ini saya langsung hitung deltanya. Ini 2, ini 5 ya. Ini berapa? 12. Delta kuadratnya ini 3, ini 7 ya. Delta 3-nya ini adalah 4. Oke. Kapan kita menggunakan Gregory mundur? Ya. Kapan kita apa namanya? Menggunakan Gregory mundur itu ketika apa namanya, kita tidak bisa mengetahui nilai dari derajat yang terakhirnya. Ya. Jadi misalkan tadi ya, saya mencari nilai P dari 4,5. Itu nilainya berapa? Sedangkan kan kita tahu bahwa di sini derajatnya dia sampai derajat 3. Sedangkan nanti 4,5 itu kan di antara sini. Nah, karena 4,5 di antara sini, nanti Y yang pertama yang saya ambil adalah di sini, ya, bawahnya. Kemudian Y berikutnya yang saya ambil di sini. Yang berikutnya saya ambil di sini, tapi yang di sini kan tidak ada. Nah, kalau seperti ini, ya, maka apa yang harus saya lakukan? Saya menggunakan apa namanya metode Gregory mundur. Ya. Metode Gregory mundur itu baru saya atau contoh lainnya, misalkan kalau saudara disuruh mencari P dari 8,5, ya, itu berapa? Lah, kalau saya menggunakan Gregory maju, 8,5 itu kan di antara 8 sama 10. Ya, X sama dengan 8,5 itu kan di antara. Kalau saya menggunakan Gregory maju, maka kan ini saya ambil Y-nya ini. Nah, delta bawahnya kan nggak ada ini. Nah, kan nggak bisa berjalan. Makanya saya menggunakan Gregory mundur, atau misalkan mencari P10 saja ya, biar saudara paham mundurnya itu di mana. P10 kan di sini. Kalau saya mau mengambil Y-nya, yang mana Y-nya kan nggak ada. Nah, ke bawahnya juga nggak ada. Maka saya menggunakan Gregory mundur. Ya, saya menggunakan Gregory. Biar lebih detailnya saya tulis lagi saja ya di sini ya. Ini adalah X, yaitu berapa tadi? 4, 6, 8, 10. Ini Y-nya 1, 3, 8, 20. Ini delta yang pertama ini adalah 4 ya. 5, 12. Delta yang kedua ini adalah 1 misalkan. Ini adalah 7. Delta yang ketiga ini beda sama yang tadi ya. Ini saya buat yang lain. Oke, misalkan seperti itu. Kalau misalkan saya menghitung P 4,5 ya, 4,5 kan di antara ini.
Ya. Maka yang saya ambil Y-nya, ya, tadi saya salah menjelaskan ya bahwa Y yang diambil itu bukan yang di sininya, tapi yang diambil adalah yang di batas atasnya ya. Kalau 4,5 maka yang diambil batas atasnya adalah yang di sini 1. Maka nanti yang saya ambil adalah 1416. Bisa ya. Nanti ini pakai apa? Gregory Newton maju. Ya, karena lengkap saya mencarinya ya. Bagaimana kalau saya mencarinya adalah P-nya atau sebentar 10 ya. P-nya 10 ya. Ini saya tidak bisa menggunakan Gregory maju karena ini 20 setelah itu kalau 10 ya 20 nah ini berapa kan saya nggak tahu. Nah, solusinya saya menggunakan apa? Menggunakan Gregory mundur ya. Atau saya mencari P8,5 ya. Nah, kan 8,5 ini kan ini saya ambil, kan 8,5 di antara ini, tapi batas atasnya kan 8 ini. 12, lah yang ini kan nggak ada. Kan ini tidak bisa pakai maju, tidak bisa. Begitupun ini maju juga tidak bisa. Nah, ini bisa diselesaikan kalau dia menggunakan mundur. Ya, misalkan ya, menggunakan mundur bisa tidak 8,5 batas atasnya tetap ini 8 mundur itu jadi ke sini ya dari atas ke bawah 5 1 ya. Nah, ini enggak ada. Jadi enggak bisa kalau mundurnya ini. Jadi kalau ini juga tidak bisa ya, maju mundur. Nah, yang P10 ini bisa. P10 ini 20, 12, 7, 6 baru dia bisa dihitung nilai dari apa namanya menggunakan Gregory mundur. Tentu saja di dalam apa namanya Gregory mundur ini rumusannya juga akan berbeda. Yang tadinya min itu akan berubah menjadi plus ya kalau tidak salah. Ini harusnya bisa direpresentasikan menjadi plus ya, plus 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 ya. Tapi kalau di dalam konsep yang ada di sini itu dia dibalik ya, dibalik ya. Jadi dia dibalik. Kalau misalkan tadi itu adalah ya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang ini dibalik min 6, min 5, min 4, min 3, min 2, min 1, 0. Nah, jadi nanti ngambilnya juga kebalik di sini ya. Y delta min 1 ya, delta Y min 1 maka nanti diambilnya kan dari bawah ke atas seperti ini. Ya, delta min min 1-nya kan nanti di sini. Ya. Nah, ini kan nanti nariknya kan min 1, min 2, min 3. Jadi posisi N-nya saja yang sebenarnya dibalik ya. Tapi secara konsep sama seperti yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti saudara bisa belajar secara mandiri dari apa yang sudah saya jelaskan, tapi secara clue itu sudah mencakup ya dari metode Lagrange maupun Newton Gregory. Nah, sebagai latihan saya berikan 2 soal ya, baik itu Lagrange maupun Newton Gregory. Saudara bisa mencari di referensi lain apa atau bisa mengikuti langkah tadi yang sudah saya jelaskan ya, dikumpulkan sesuai deadline yang tertera ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.